Oke. Einstein pernah berkata bahwa imajinasi itu lebih penting dari ilmu pasti. Ini menarik ya, karena Einstein ini seorang fisikawan, dia juga meraih Nobel yang sangat prestisius, seorang saintis yang bisa dibilang salah satu yang terbesar sepanjang sejarah umat manusia gitu ya. Jadi imajinasi ini begitu penting gitu, Mas Nur dan Mas Akmal. Nah, Mas Akmal ini juga seorang praktisi arsitek gitu ya. Kalau nanti Mas Nur akan lihat dari sudut pandang tasawuf gitu, pentingnya imajinasi, saya ingin ke Mas Akmal dulu. Seberapa penting sebenarnya ucapan atau relevansi dari kata-kata Einstein ini, Mas, dalam dunia arsitektur? Itu kan dunia yang presisi, yang sangat saklek gitu ya, saintis banget gitu. Apa juga butuh imajinasi gitu? Kalau menurut saya sangat butuh imajinasi. Nah, dan sebetulnya kalau ya kita ke ya mungkin arsitektur sebenarnya kalau ada diagram Venn, di kanannya ada teknis, di kirinya ada art, di tengahnya arsitektur. Kayak gitu. Jadi perpotongan penulisan antara arsitektur, antara seni juga hal teknis. Dan kenapa bagi saya itu penting? Karena satu, kita tidak bisa melihat estetika ketika tidak ada imajinasi. Gitu. Misalkan bentukan yang, maksudnya bentuk rumah yang kadang aneh gitu, kita tidak akan mendapatkan ketika kita tidak berimajinasi. Even itu pun hanya sebuah goa untuk rumah. misalkan dulu manusia purba, kalau ada manusia purba gitu, tidak berimajinasi bahwa itu jadi bisa jadi shelternya dia tidak akan tinggal di situ selamanya. Kayak gitu sih. Artinya imajinasi ini walaupun bidangnya adalah bidang eksakta gitu, sangat penting ya. Sangat penting sih. Kayaknya seorang Einstein pun kenapa bisa bilang kayak gitu? Karena ketika dia berimajinasi, dia keluar dari ranah-ranah yang sudah ada kotaknya gitu. Ketika misalkan Einstein pada saat itu menemukan yang sangat terkenal ya, I sama dengan MC kuadrat, itu sebenarnya seharusnya tidak tercapai ketika dia tidak berimajinasi dulu jauh di luar sana. Waktu itu bagaimana, kalau misalkan ada pertemuan waktu seperti apa, makanya ada teori relativitasnya dia seperti itu. Dia harus diawali dari imajinasi. Berimajinasi menunggangi cahaya ya. Iya betul. Kalau dari sudut pandang tasawuf, Mas Dul, kayak Henry Corbang ya, Corbang juga menulis creative imagination ya. Sebenarnya gimana posisi imajinasi dalam dunia tasawuf, Mas Dul? Dan dalam tasawuf dan juga filsafat, dia bagian dari fakultas manusia. Jadi ada alam khayal, ada al-quwah mutakhayyila. Istilah Islami gimana nih? Ada imajinasi, ada creative imagination. Bedanya? Nah, bedanya begini. Coba perhatikan file-file dalam benak kita ya. Misalnya nih, itu terjadi waktu kita mau tidur, Mas. Biasanya kita sibuk sana kemari kan. Karena kemarin sehingga kita susah tidur, itu karena yang bekerja al-quwah al-mutakhayyila, creative imagination. Jadi creative imagination yang memindahkan file dari file ini ke file itu. Jadi dia seperti alat yang begini mindahin. Itu creative imagination. Nah, khayal itu seperti gudang file. Jadi khayal atau imajinasi itu gudangnya file yang memindahkan disebut dengan creative imagination. Nah, salah satu fungsi creative imagination ini selain dia memindahkan, dia menggabung-gabungkan. Misalnya begini, ada manusia berkepala ular 10, tergambar kan? Kan? Dan tergambar. Itu kenapa? Karena kita punya creative imagination. Nah, yang paling liar adalah creative imagination. Itu yang paling al-quwah mutakhayyila, itulah yang paling liar yang kita miliki. Nah, satu sisi dia positif, sangat positif, satu sisi dia akan merusak kita. Nah, sehingga para sufi, langkah pertama untuk kita bisa menundukkan ruh, harus tundukkan ini dulu. Gitu. Harus kita menundukkan al-quwah al-mutakhayyila. Menundukkan itu dalam konteks bagaimana tuh, Mas? Agar ruh kita bisa mendominasi tadi. Karena begini, dia sebenarnya sangat positif. Misalnya begini, kenapa kita punya mimpi yang mimpi itu kan di dalam khayal ya. Dalam khayal. Nah, kenapa ada mimpi yang benar, ada mimpi yang punya takwil, ada bunga mimpi? Itu karena tadi, kalau yang bunga mimpi itu karena memang kita tidak
menundukkan alam mutakhayyilah kita, gitu. Selama kita tidak menundukkan, maka mimpi-mimpi kita adalah hanya mimpi-mimpi yang menggambarkan tanpa makna. Dia tidak punya arti gitu. Jadi kalau kita ke seorang sufi nanya, saya mimpi ini, sufinya bingung, apa ya, gitu. Karena memang itu hanya bunga mimpi saja, gitu. Seperti itu. Tidak ada maknanya ya. Tidak ada maknanya. Karena dalam sufistik mimpi ada 3. Ada mimpi yang penyataan, ada mimpi yang punya takwil, dan ada hanya bunga tidur gitu, tanpa makna. Nah, semuanya itu di alam khayal. Semuanya di alam khayal. Khayal. Tapi imajinasi ini beda nggak sih dalam dunia tasawuf dengan angan-angan gitu ya? Kan banyak orang yang malu gitu ya, merasa udah ditemui malaikat Jibril. Ini banyak sekali saya. Iya. Itu salah satu kekuatan dari imajinasi, Mas. Makanya imajinasi itu sangat satu sisi sangat positif, satu sisi bisa merusak. Nah, sama dengan tadi halo itu imajinasi. Nah, imajinasi kan sangat objektif ya bagi kita ya. Bagi yang merasakan. Yang merasakan sangat objektif gitu. Nah, kalau dia tidak bisa membedakan sejak awal mana nyata mana tidak, nah itu bahaya. Dia akan menganggap hal itu sebagai satu kenyataan karena memang nyata loh di ini kayak mimpi. Mimpi kan benar-benar nyata ya, mimpi kita gitu, benar-benar nyata. Mirip-mirip orang yang mengidap skizofrenia ya. Skizofrenia itu bagi dia seolah-olah memang begitu gitu, padahal sebenarnya enggak gitu bagi orangnya. Dia memang cukup berbahaya juga imajinasi ini kalau tidak bisa dikendalikan ya. Tapi kalau di dunia arsitek ya, dunia eksak tadi disebut Mas Akmal kan penting banget ya imajinasi. Kalau dalam hal ini Mas bukan sebagai arsitek tapi sebagai milenial gitu. Sebagai milenial tanpa embel-embel gitu. Imajinasi ini seberapa penting ya untuk seorang anak muda gitu Mas? Menurut saya adalah imajinasi itu salah satu hal yang juga bisa mendorong kita untuk jadi lebih baik gitu. Karena kita sudah berpikir agak jauh ke depan misalkan kayak gitu. Dalam arti misalkan ya mungkin anak-anak SD gitu dulu punya cita-cita dari presiden, jadi dokter. Tapi kan ketika dia tidak punya imajinasi bagaimana ketika dia jadi presiden, dia berdiri di depan podium, dia pidato di depan jenderal-jenderal misalnya gitu. Dia tidak akan punya dorongan untuk jadi presiden karena dia tidak punya imajinasi bahwa dia akan berposisi seperti itu. Kayak gitu. Jadi ketika kita mengejar hal-hal yang menurut kita menarik dan kita akan pengen jadi itu, ya berimajinasilah bahwa kita akan sampai di posisi itu. Jadi kita akan didorong lebih banyak ke situ. Kalau Mas Akmal dulu pas kecil pernah berimajinasi pengen jadi arsitek atau punya impian? Menurut saya imajinasi itu kadang ada sisi bahwa kita terlatih untuk itu. Pengalaman itu ada kan, imajinasi ada kayak gitu. Sebagai contoh misalkan saya sendiri aja deh. Bapak saya juga arsitek, tapi bukan berarti saya didorong bapak saya jadi arsitek, enggak. Bahkan bapak saya nggak boleh saya jadi arsitek. Saya akan nggak boleh, nggak usah, pilih yang lain aja. Tapi karena saya terlatih untuk dari kecil lihat gambar begitu, jadi saya ketika berimajinasi bahwa saya juga udah nanti bisa mendesain rumah yang bagus, misalkan dalam kecil ya, pada saat kecil gedungnya tinggi banget, kelihatan dari gedung saya di Surabaya kelihatan dari Jakarta. Dulu imajinasi saya sejauh itu gitu. Dan ketika saya bisa berimajinasi sejauh itu, pada akhirnya seiring waktu saya terdorong untuk aku pengen jadi arsitek karena imajinasiku dulu keren banget jadi arsitek kayak gitu. Seakan-akan gambarnya seperti itu. Iya. Ada gambaran gitu. Iya, ada gambaran. Nah, kalau dalam dunia keberagaman itu gambaran ini sering juga digambarkan dengan surga adalah sungai yang mengalir gitu. Iya. Nah, ini gimana menurut itu, apakah hasil imajinasi Nabi atau hasil tafsiran, atau sebenarnya bagaimana? Kadang surga digambarkan sungai yang mengalir, orang menyebut ya wajar karena Arab waktu itu nggak ada gunung gitu ya, ada hutan. Nah, tentu itu butuh tafsir ya. Maksudnya begini, setiap pendekatan itu memiliki hasil output tafsir yang berbeda. Cuma kalau kita masuk dalam tafsir sufi itu tidak pernah membuang dimensi zahir. Kan? Karena begini, zahir yang tidak punya batin dia bukan zahir, batin yang tidak punya zahir dia bukan batin. Jadi terikat antara. Jadi kalau ada zahir harus ada batin, kalau ada batin itu pasti berasal dari zahir.
Nah, jadi kalau misalnya Quran digambarkan sebagai surga digambarkan dalam Al-Quran sebagai tadi sungai yang mengalir, para sufi meyakini memang ada gitu. Memang ada. Cuma begini, satu sisi para sufi meyakini surga itu kan bertingkat-tingkat dan itu ada hadisnya. Ada bahkan 7 atau 8 gitu dalam hadis. Nah, surga yang tergambar itu adalah surga yang paling dekat dengan dunia. Paling rendah. Iya. Sehingga itu digambarkan. Sehingga imajinasi orang, karena ini makanya Ibn Arabi mengatakan mereka beragama dengan syahwat. Iya. Karena mereka mau beragama kalau ada gambaran-gambaran seperti itunya, dan itu positif. Maksudnya itu masih itu ajaran Tuhan, itu Tuhan yang memang mengajarkan seperti itu. Jadi itu bukan sekedar khayalan ya, atau ini memang para sufi mungkin memang betul demikian, cuma pada tingkatan yang pada level yang ini mendekati alam dunia yang nampak gitu. Karena waridwanu minallahi akbar, ini surga ridwan yang tidak bisa digambarkan dengan apapun. Nah, itu disebut dengan surga yang paling puncak gitu. Orang tidak lagi di sana tidak bisa lagi digambarkan dengan apapun. Yang ada hanya orang diberikan nikmat gitu. Gitu. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa surga sama sekali nggak pernah terbayangkan oleh siapapun. Siapapun. Ini setelah dari surga saya ingin kembali ke bumi. Masa kemarin ya. Iya. Ya, ini Mas Nur kan, waduh, transendensi ya. Ini kita kembali ke bumi. Kalau Gibran tuh bilang gini Mas Akmal, bahwa setiap lelaki itu mencintai 2 sosok wanita. Yang pertama di alam nyata, yang kedua di alam imajinasi gitu. Ini Mas Akmal kan milenial yang masih sikil itu. Ini gimana kalau imajinasi dalam kaitannya dengan sosok wanita impian gitu? Wah, jadi kalau saya sih kecenderungan yang hidup realistis aja di sini. Jadi dalam arti gini, mungkin berimajinasi bahwa saya punya standar-standar tertentu untuk jadi pasangan saya ke depannya. Itu harus sih. Jadi untuk dorongan kita untuk cari gitu. Kembali lagi untuk dorongan kita sih berimajinasi gitu. Tapi ketika memang dipertemukannya dengan seseorang yang ternyata kadang terjawabnya bahkan begini, ternyata imajinasiku kalah di sana ketemu aslinya aja. Jadi ketemu yang sudah yang saya rasa udah cocok sama saya itu kan ternyata imajinasi saya masih kalah sama udah ketemu kayak gitu sih. Lebih ke arah situ sih. Nah, imajinasi ini Mas Nur kalau tadi dibilang merusak ya, itu memang bisa memenjara ya. Artinya kadang banyak orang yang terpenjara dengan imajinasi masa lalunya gitu, dan bahkan mungkin kalau kaitan dalam hal yang kita anggap ya, indah-indah di masa lalu itu seringkali memenjara Mas Nur. Nah, ini sementara kita hidup harus di saat ini itu kalau kata Mas Nur sering diulang ya. Ada tips nggak sih Mas Nur dari sisi tasawuf agar kita lepas dari penjara imajinasi masa lalu itu? Sebenarnya begini, seperti tadi dijelaskan, kita punya alam khayal. Alam khayal itu adalah file-file, gudang-gudang yang persepsi-persepsi yang sudah kita terima gitu kan. Nah itu bisa di-delete ya? Apa? Di-delete ya? Nggak mungkin. Dalam Al-Quran dijelaskan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah khairan yarah. Itu sudah menjadi bagian dari eksistensi kita. Yang ada begini, ada terbenam, terpendam, itu suatu kita bisa muncul lagi. Jadi yang ada itu semuanya ada. Jadi apa yang kita lalui tidak ada yang kita delete. Gak ada yang dibuang ya? Gak ada yang dibuang. Semuanya ada gitu. Semuanya ada. Nah, cuma begini, yang paling ini dalam dunia sufi, yang hubungkan antara masa lalu dan masa depan, masa sekarang. Nah, sehingga kalau kenapa kita disuruh untuk masa sekarang? Karena masa sekarang itu yang menghubungkan lalu dan sekarang. Jadi hidup masa sekarang itu bukan mendelete masa lalu, bukan juga mengabaikan masa depan, bukan. Justru kalau kita masa sekarang ini, kita akan masuk ke dunia yang terbentang ini. Makanya para sufi menyebutnya sebagai alam yang terbentang. Kenapa? Karena kita tidak ada yang dihapus, tidak ada yang di-delete. Jadi waktu kita di alam roh sana dari kaum asli itu masih ada terus, waktu kita lahir sampai sekarang masih ada, jejaknya masih ada. Karena wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebiji zarrah pun itu tidak ada yang di-delete kan dalam bahasa Al-Quran.
baik itu dalam kebaikan maupun keburukan. Artinya semuanya ada jejaknya. Dan untuk mengaitkan masa lalu dengan masa kini ataupun masa depan, di situ butuh imajinasi, Pak Tor ya. Iya, bukan butuh imajinasi, memang tersimpan di alam khayal. Tersimpan di alam khayal. Belum imajinasi. Cuma begini, kadang imajinasi datang untuk membuat kita ini, karena itu nikmat ya. Begini, yang kita ingat yang ada nikmatnya, atau sekalian yang trauma dengan derita. Itu. Kita kan tidak ingat kemarin kapan saya masuk, maaf ya, ke toilet ya. Kita tidak ingat, karena tidak ada nikmatnya. Okay? Oh nggak nih Pak. Gitu. Tidak memberikan rasa yang luar biasa. Tapi waktu kita pertama kali jatuh cinta, itu masih tersimpan. Masih teringat. Iya. Masih. Kenapa? Karena di situ memberikan satu kenangan yang luar biasa, ada nikmat yang luar biasa sehingga masih teringat. Gitu. Saya jadi teringat karena Mas Nur ngomong jatuh cinta ya. Viktor Frankl itu salah satu pendiri aliran logoterapi, dia bilang orang-orang yang sudah tidak memiliki apapun gitu di dunia ini gitu, orang yang udah sendirian gitu, udah nggak punya apapun lah, nggak punya apapun, dia masih bisa meraih kebahagiaan gitu. Gimana caranya? Dengan cara membayangkan wajah orang yang dicintai gitu. Ini udah kasihan banget sih, kasihan banget. Itu udah hidup sendiri, udah nggak punya apa-apa. Gimana cara dia berbahagia? Yaitu dengan mengaktifkan imajinasi, maksudnya, dengan membayangkan wajah orang yang dicintai. Dan saya ingin menutup sesi ini sesi yang menarik sebenarnya. Menarik imajinasi gitu ya. Ini masih cukup baru gitu ya, seorang penulis Harry Potter. Teman-teman tentu tahu juga J.K. Rowling ya. Jadi suatu ketika J.K. Rowling diundang oleh Stanford University untuk memberikan pidato kelulusan gitu ya. Menarik ini, di Stanford University para lulusan bisnis, sarjana bisnis ini yang dipanggil adalah seorang penulis yang penulis juga fiksi ya, J.K. Rowling itu. Lalu J.K. Rowling dalam salah satu pidatonya, yang itu dibukukan juga, dia bilang, saya ingin mengingatkan kepada para calon sarjana ini tentang pentingnya imajinasi. Ini bukan karena saya yang ngomong adalah seorang pengarang, kata dia, tapi kalian perlu mengaktifkan imajinasi. Untuk apa? Salah satunya agar kalian tidak putus asa ketika menghadapi suatu persoalan. Ketika kalian punya imajinasi, kalian tidak akan terpenjara dengan persoalan itu. Kalian punya imajinasi untuk melampaui persoalan itu, gitu sih. Artinya bukan hanya bagi seorang pengarang atau penulis, tapi bagi kita semua. Tadi Mas Akmal yang seorang arsitek, imajinasi itu penting sekali gitu. Terima kasih Mas Nur, Mas Akmal. Nanti kita ketemu lagi di lain segmen. Oke.